Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrullah dari kelas 1B Pendidikan Jasmani, nomor pokok mahasiswa 2021911057. Saya di sini akan memaparkan materi yaitu tentang konsep belajar. Dan ada beberapa penjelasan dari saya, yaitu poin ke-1 apa konsep belajar, yang kedua definisi belajar, yang ketiga prinsip-prinsip belajar, dan yang terakhir karakteristik belajar. Langsung saja ke materi yang satu, yaitu konsep belajar. Belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang pendidikan. Belajar merupakan suatu proses. Proses belajar ditandai dengan adanya perubahan pada perilaku individu. Tetapi tidak semua perubahan pada perilaku individu terjadi karena belajar. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Skinner dalam Hibinsyah tahun 2010, bahwa belajar merupakan suatu proses adaptasi atau penyesuaian tingkah laku yang berlangsung secara progresif. Ini berarti bahwa berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan pendidikan itu amat bergantung pada proses belajar yang dialami siswa, baik ketika ia berada di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah atau keluarganya sendiri. Dan poin kedua yaitu definisi belajar. Arti kata belajar dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah suatu usaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Namun beberapa ahli menguraikan definisi dari belajar sebagai berikut. Yang ke-1, menurut Arthur James Gates, menurut Arthur yang dinamakan belajar adalah perubahan tingkah laku melalui pengalaman dan latihan. Dan yang kedua, menurut L.D. Crow and A. Crow, ahli ini berpendapat bahwa belajar adalah suatu proses aktif yang perlu dirangsang dan dibimbing ke arah hasil-hasil yang diinginkan. Belajar adalah penguasaan kebiasaan, pengetahuan, dan sikap-sikap. Dan yang ketiga, menurut Gregory Kimball, belajar menurut Gregory adalah suatu perubahan yang relatif permanen dalam potensialitas tingkah laku yang terjadi pada seseorang atau individu sebagai suatu hasil latihan atau praktik yang diperkuat dengan pemberian hadiah. Dan yang keempat, menurut Morgan dalam buku Introduction to Psychology mengemukakan bahwa belajar adalah setiap perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dan latihan atau pengalaman. Dan yang terakhir, yang kelima, menurut White-Ranton dalam buku Educational Psychology mengemukakan bahwa belajar adalah suatu perubahan dalam pribadi yang menyatakan diri sebagai suatu pola baru daripada reaksi yang berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, kepandaian, atau suatu pengertian. Bertolak dari berbagai pemikiran menurut para ahli tersebut, belajar dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan atau usaha yang disadari untuk meningkatkan kualitas, kemampuan, atau tingkah laku yang menguasai sejumlah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Langsung ke materi yang ketiga, yaitu prinsip-prinsip belajar. Proses belajar memang kompleks, tetapi dapat juga dianalisa dan diperinci dalam bentuk prinsip-prinsip atau asas belajar. Ya, hal ini perlu diketahui agar memiliki pedoman belajar secara efisien. Menurut Dimianti, prinsip-prinsip belajar itu adalah sebagai berikut. Yang ke-1, perhatian dan motivasi. Yang kedua, keaktifan. Yang ketiga, keterlibatan langsung atau berpengalaman. Yang ke-4,
keempat pengulangan, yang kelima tantangan, yang keenam balikan dan penguatan, dan yang terakhir perbedaan individual. Nah, berdasarkan pendapat ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa prinsip belajar meliputi perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung atau pengalaman, pengulangan, tantangan, balikan dan penguatan, serta perbedaan individual. Langsung saja ke materi yang terakhir, yaitu karakteristik belajar. Belajar dapat dikatakan belajar jika memiliki ciri-ciri yang dikemukakan Dimyanti dan Mujiono tahun 2009, yaitu yang satu, unsur pelaku, siswa yang bertindak, belajar atau pembelajar. Dan yang kedua, unsur tujuan. Yang ketiga, unsur proses. Yang keempat, unsur tempat. Yang kelima, unsur lama waktu. Yang keenam, unsur syarat terjadi. Yang ketujuh, unsur ukuran keberhasilan. Yang kedelapan, unsur faedah. Dan yang kesembilan, unsur hasil. Adapun ciri-ciri karakteristik belajar menurut Agung adalah yang ke-1, belajar berbeda dengan kematangan. Yang kedua, belajar dibedakan dari perubahan fisik dan mental. Dan yang ketiga, ciri belajar yang hasilnya relatif menetap. Nah, dari beberapa penjelasan tentang karakteristik belajar dapat disimpulkan bahwa karakteristik belajar pada umumnya adalah bersifat menetap pada individu. Perubahan yang terjadi menyeluruh baik secara fisik maupun mental. Perubahannya selalu ke arah yang positif dan lebih baik, bersifat permanen, dan dapat dilakukan dengan adanya motivasi dalam diri serta dapat terjadi seumur hidup. Nah, ini mencerminkan bahwa karakteristik dari belajar itu sendiri adalah terjadinya perubahan yang lebih baik sebagai hasil dari kegiatan belajar. Mungkin dicukupkan penjelasan atau pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam kata-kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.